Penelitian adalah suatu kegiatan yang membutuhkan kecerdasan tinggi, dana yang besar, dan tidak jarang pula waktu yang cukup panjang. Jika dilihat secara sepintas dari sudut pandang bisnis, ketiga faktor tersebut menjadi kondisi umum penelitian. Sebenarnya sangat bertolak belakang dengan karakteristik bisnis yang selalu menghendaki timeline yang singkat, penggunaan dana secara efektif dan terukur, serta dukungan tenaga para generalis yang mudah dibentuk. Tenaga yang memiliki kecerdasan tinggi adalah para spesialis yang sangat terdidik, berdisiplin, dan berdedikasi tinggi. Tenaga-tenaga seperti itu pada umumnya memiliki kebahagiaan tinggi apabila berhasil mendapatkan temuan baru dalam penelitiannya. Tenaga-tenaga yang memiliki spesifikasi yang demikian sangat langka dan pembentukannya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang juga besar. Mereka pada umumnya lebih tertarik untuk mengabdikan dirinya dalam kegiatan penelitian daripada di perusahaan-perusahaan komersial ataupun di lembaga kepemerintahan yang penghasilannya relatif lebih tinggi. Walaupun demikian, besarnya kesulitan dalam membangun dan memelihara sebuah lembaga penelitian seperti telah dijelaskan sebelumnya, semakin banyak organisasi baik di dunia bisnis maupun perguruan tinggi dan kepemerintahan tetap tertarik untuk memiliki R&D board atau paling tidak memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Sebenarnya apa sih benefit dari penelitian tersebut? Menurut Davis dan Cosenza tahun 1988, ada beberapa benefit yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Yang pertama, penelitian mampu memberikan informasi dan temuan-temuan yang bernilai strategis bagi organisasi apabila dengan cara lain tidak akan mungkin dapat diperoleh. Dengan informasi tersebut, para pengambil keputusan dapat membuat kebijakan dan tindakan tepat waktu untuk mengamankan kepentingan organisasinya. Yang kedua, penelitian mampu memberikan beberapa alternatif jawaban yang memuaskan atas setiap masalah yang dihadapi organisasi, baik masalah yang sedang ataupun yang akan terjadi, sehingga para manajer terkait dapat memilih tindakan yang paling baik dari semua alternatif tindakan yang ada. Yang ketiga, penelitian sangat efektif untuk membangkitkan kepekaan manajemen organisasi terhadap setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan. Nah, benefit-benefit tersebut jika dimanfaatkan secara sungguh-sungguh akan membangun daya saing yang tinggi bagi organisasi bersangkutan. Meski demikian, perlu disadari bahwa benefit yang dihasilkan dari suatu karya penelitian sangat jarang memberi dampak positif secara langsung. Pada umumnya, benefit yang dimaksud baru dapat dinikmati oleh organisasi tersebut dalam waktu 2-3 tahun kemudian dan terus meningkat secara tajam sampai beberapa tahun ke depan. Pengalaman beberapa perusahaan menunjukkan bahwa benefit maksimum akan diterima hingga tahun ke-10 dan kemudian menurun secara drastis sehingga dibutuhkan penelitian baru untuk menyusun rencana tindakan lanjutan. Sejalan dengan meluasnya kegiatan penelitian yang tidak terbatas hanya dalam lingkungan komersial tetapi juga di lingkungan non-komersial. Oleh karena itu, definisi penelitian juga harus terus berkembang dan terus bertambah. Walaupun definisi-definisi sebelumnya seluruhnya memperlihatkan ciri dasar yang sama, tetapi masing-masing menunjukkan perbedaan sesuai dengan bidang aplikasi di mana penelitian tersebut dilakukan. Nah, beberapa di antara definisi terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi dalam buku Metodologi Research, penelitian adalah usaha untuk menemukan apapun
untuk mengisi kesenjangan atau gap, menggali lebih dalam apa yang sudah ada, untuk mengembangkan dan memperluas, untuk menguji kebenaran dari apa yang sudah ada, tetapi sebenarnya masih diragukan. Menurut Sanapiah Faisal, penelitian adalah kegiatan untuk memeriksa masalah dengan menggunakan metode ilmiah dalam cara yang teratur dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru bahwa kebenaran diandalkan tentang dunia alam dan dunia sosial. Sementara menurut Profesor Uma dari SIUC tahun 2003 mengatakan bahwa penelitian adalah suatu investigasi atau pencarian secara ilmiah, terorganisir, sistematis, objektif, didukung oleh data terhadap suatu masalah yang dilaksanakan dengan maksud menemukan jawaban terhadap masalah tersebut. Menurut beliau, suatu penelitian dikatakan penelitian ilmiah jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama adalah masalah yang menjadi objek penelitian merupakan masalah nyata atau masalah yang jelas, bersifat spesifik, dan tidak menimbulkan multitafsir. Yang kedua, proses penyelidikan memiliki sistematika dan dilakukan secara terorganisir. Memiliki sistematika dan terorganisir artinya investigasi dilakukan dengan prosedur dan langkah-langkah atau urutan yang logis. Di antaranya saling ketergantungan kegiatan yang jelas dan dilakukan dengan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas juga. Proses analisis dan evaluasi dilakukan secara nalar, kritis dan objektif, didukung oleh data dan fakta yang handal atau reliable dan cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima oleh semua pihak karena benar-benar memberikan jawaban atas masalah yang diajukan. Nah, dari definisi dan penjelasan tersebut, terlihat bahwa suatu penelitian ilmiah atau scientific research tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang kecuali mereka yang benar-benar jiwanya terpanggil untuk menjadi peneliti.